Ahilman ingin berikan kabar kepada teman-teman, kalau teman-teman sedang diuji, bergembiralah. Karena teman-teman sedang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik kita sore ini adalah ikhlaskan, maafkan. Ahilman mau tanya, ikhlas itu susah atau mudah? Jawab, mudah atau susah? Susah atau mudah? Nah, kenapa ikhlas itu susah? Karena pahalanya surga. Kalau ringan pahalanya kipas angin, ya. Kulkas satu pintu, ya. Terus apa lagi? Payung dan piring cantik gitu ya. Ikhlas itu susah karena pahalanya surga. Memaafkan susah karena pahalanya surga. Maka setiap pahala yang besar itu pasti diiringi dengan ujian pengorbanan yang berat. Inna idhomal jazai ma'a idhomil balai. Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung beratnya ujian. Makin berat ujiannya, makin besar pahalanya. Kemudian kata Nabi SAW, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah, apabila Allah sedang mencintai seorang hamba, apabila Allah sedang mencintai suatu kaum, ibtalahum, maka Allah akan menguji kaum tersebut. Allah akan menguji hamba tersebut. Kenapa? Karena Allah mencintai hamba tersebut. Maka sesuatu yang harus menghadirkan keikhlasan, besar ujiannya, besar pengorbanannya, karena boleh jadi di dalamnya Allah siapkan pahala besar bagi kita karena sesuatu yang menyakiti kita. Maka ini quotes yang pertama dari Ahilman ya. Nggak mau kalah sama Abah Muhajir gitu ya. Gini, pertama cara kita memandang satu persoalan ya. Cara kita memandang satu masalah. Kalau kita melihat suatu masalah itu sebagai ujian yang berat, maka kita akan capek menerima itu. Tapi kalau kita melihat masalah itu atau ujian itu sebagai bentuk pesan cinta Allah kepada kita, maka kita akan ringan menerimanya. Maka teman-teman belajar, kalau dapat masalah, dapat ujian, maka masalah ujian itu adalah pesan cintanya Allah, berkah yang tersirat, pesan cinta yang tersurat, yang Allah berikan kepada kita karena Allah merindukan kita. Itu poinnya. Ini kan Ahilman dari wajahnya hampir sama semua ya. Wajah-wajah banyak masalah kelihatannya ini. Atau wajah-wajah yang sedang diuji gitu. Ahilman ingin berikan kabar kepada teman-teman, kalau teman-teman sedang diuji, bergembiralah. Karena teman-teman sedang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di antara ciri dan cara Allah merindukan seorang hamba dengan cara apa? Allah hadirkan ujian kepada hamba tersebut agar hamba tersebut ketika mendapatkan ujian itu dia jadi ingat ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman nanti buka surat Al-Baqarah ayat 155 156. Abah sudah buka, saya langsung ngintip barusan di situ. Apa kata Allah? Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarati wa basyiris sabirin. Dan pasti kata Allah, kami akan menguji kamu sekalian bisyai'in, dengan sesuatu yang sedikit saja, dengan sesuatu yang kecil saja. Ini yang jarang kita kupas sebenarnya ya. Teman-teman, kita ini suka ngerasa begini, kalau lagi dapat masalah, seakan masalah-masalah itu berat ya. Padahal sebenarnya dalam pandangan Allah, masalah itu kecil. Ini rumus. Jadi kalau teman-teman dikasih masalah, ingat masalah kita kecil. Tapi nikmat yang Allah berikan besar. Jangan kebalik. Kita mah kadang-kadang sok pinter ngitung masalah dibanding ngitung nikmat. Betul nggak? Kalau dikasih nikmat kadang-kadang kita ngerasa saeutik, dikasih masalah asapang loba masalah nak.
Aa, lihat wajah saya. Kumaha? Kulehe. Dalam bermasalah teh ya merenan. Emang kumaha gitu. Kadang-kadang masalah tuh nggak seberapa. Tapi kita yang seringkali merasa paling besar masalahnya. Maka tolong teman-teman ya, catat baik-baik. Ya Allah, masalahku berat. Iya, tapi aku tenang. Karena aku punya Allah yang maha besar. Catat status yang kedua itu. Ya Allah, aku punya masalah yang berat. Tapi aku tenang karena aku punya masalah yang punya Allah yang maha besar. Jadi masalah itu kecil sebenarnya. Makanya dilanjutkan apa di antara persoalannya? Satu, minal khauf. Manusia diuji dengan ketakutan. Wal ju'i, dan kelaparan. Wa naqsi minal amwal, dan kekurangan harta. Ya, teman-teman kalau udah ngurusin harta pasti kurang terus. Betul nggak? Ya, sudah punya gaji 3 juta. Kurang atau tidak? Kurang kalau kita lihat orang gajinya 5 juta. Dikasih gaji 5 juta. Lihat orang gaji 7 juta. Kurang atau tidak? Kurang. Maka kita diajarkan kalau urusan dunia jangan lihat ke atas. Kunaon? Cangkel. Gitu Nyeri. Urusan dunia lihat ke bawah. Urusan akhirat lihat kemana? Lihat ke atas. Teman-teman kalau urusan dunia lihat ke samping, lihat ke atas capek. Tetangga beli kulkas, orang kedinginan. Ayah. Tetangga beli kompor gas, orang kepanasan. Tetangga beli mobil baru, kita katabrak. Dan cicing di harapan mobil tetangga orang. Tetangga masang parabola, orang minum Paramex. Jadi serba salah. Kalau urusan harta mah nggak ada habisnya. Betul apa enggak? Ujungnya naon? Iri. Punten mohon maaf, dengki. Iri we kabatur teh. Oh cenah. Mobil anyar, paling menang maling. Tuh. Mobil kumaha malingna. Iya. Teman-teman kadang-kadang sok julid ka batur. Nanya, si eta geus nikah padahal beungeutna teh sakumaha. Da perasaan alusan urang beungeutna teh. Nah hanya ulah julid teman-teman, ulah kitu. Eta teh tanda orang iri ka batur. Lebih baik batur jore payu dibanding orang keur mah jore teu payu deui. Jadi matakna duh, soklah sing buru-buru nikah aminnya. Sayang nih jamaah teman hijrah nih GGM. Ganteng-ganteng mubazir. Sok. Sarua nih, iya ge sarua GGM. Naon Ahilman? Ganteng-ganteng muhajir. Jadi kadang-kadang ada sifat itu ya, kurang harta gitu. Terus apa lagi? Wal anfus, kegoncangan jiwa, sehat, dikasih ujian sakit ya. Dan kadang-kadang ujian jiwa itu juga datang dari orang-orang terdekat kita. Seorang anak diuji oleh orang tuanya, orang tua diuji oleh anaknya, pasangan diuji oleh pasangannya, termasuk oleh orang-orang yang pernah dekat dengan hati kita. Yang kemudian nanti dia pergi meninggalkan kita. Di situ babnya nanti. Sampai wathamarot, ada harapan yang tak kunjung jadi kenyataan. Apa kata Allah? Kalau kalian diberikan ujian-ujian itu, maka tolong catat. Wabashir, kalian itu lagi dikasih kabar gembira sama Allah. Jadi kalau ada yang diuji dengan ketakutan, diuji dengan kelaparan, kekurangan harta, kegoncangan jiwa, dan harapan yang tak kunjung jadi kenyataan, tolong teman-teman catat, Allah sedang memberikan kabar gembira. Bagi siapa Ahilman? As-sabirin, bagi orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang sabar itu, yang ketika ditimpa musibah, dia hanya mengatakan, semua datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Itulah ikhlas. Jadi ikhlas itu apa Ahilman? Ikhlas itu saat kita berharap bersandar kepada Allah dalam setiap urusan kita. Maka kalau sekarang teman-teman belum ikhlas, apa jawabannya? Coba Ahilman tanya. Kalau kita belum ikhlas, berarti apa jawabannya? Kita masih berharap kepada siapa? Kepada manusia. Berarti kita masih belum berharap kepada Allah seutuhnya. Kita masih berharap kepada manusia. Teman-teman, ada orang yang pernah dekat dengan diri kita. Pernah ada di hati kita. Kemudian dia pergi meninggalkan kita. Sakit atau tidak? Di mana sakitnya? Di dieu tah. Sakit Ahilman. Kita berharap banyak, berharap besar sama dia,
Tapi kemudian dia nggak sesuai ekspektasi kita. Bukan salah dia yang pergi meninggalkan kita. Salahnya kita terlalu berharap kepada dia. Catat. Status hari Rabu itu. Jangan menyalahkan orang yang pergi meninggalkan kita. Jangan. Tapi salahkan kita yang terlalu berharap kepada orang itu. Sehingga ketika dia pergi meninggalkan kita. Jadi sakit hati kita. Karena terlalu berharap kepada manusia yang tak pantas jadikan harapan. Seringkali Ahilman sampaikan, berharap kepada manusia itu adalah patah hati yang disengaja. Makin berharap, makin siap patah hati dalam hidup ini. Maka belajarlah untuk mengikhlaskan, kembalikan ke Allah. Ingat ya, ikhlas itu bukan tidak berharap, ikhlas itu berharap, tapi berharapnya kepada siapa? Kepada Allah. Maka apa nanti cirinya orang yang ikhlas? Dia yakin semua yang terjadi atas skenario Allah. Dan kalaupun Allah mengizinkan orang itu pergi dari hati kita. Karena Allah tahu orang itu bukan yang terbaik untuk kita. Allah tahu kamu itu bisa menemukan yang lebih baik daripada dia yang pergi meninggalkanmu. Pertanyaannya, saha Ahilman? Teuing. Ahilman kita apal. Cuman yang jelas ikhlas ini adanya di sini nih. Belajar tadi kata Abah yang pertama apa? Ridho, menerima, tarimakan. Memang sudah terjadi. Teman-teman gak boleh ya bilang begini, coba dulu ya, seandainya dulu begini ya, coba kalau aku gak kenal sama dia ya, coba, enggak boleh. Sesuatu yang sudah terjadi, tidak boleh kita mengatakan hakada, seandainya hakada, la. Teman-teman katakan, qadarullah wa ma syaa fa'ala. Sudah jadi ketentuan Allah dan Allah menghendakinya. Kadang kita tuh nggak sadar ya. Boleh jadi Allah pernah mengizinkan kita untuk mengenal tentang dia. Karena Allah sedang mengajarkan kepada kita tentang arti kehilangan dari seseorang yang kita cintai itu. Allah sedang mengajarkan kita bahwa berharap kepada manusia itu nggak enak banget. Sakit banget. Kadang-kadang kita tuh butuh ngerasain sakit hati sedikit gitu ya. Kadang-kadang kita harus ngerasain sesuatu yang sakit. Karena ada pesan gembira yang Allah siapkan untuk kita. Maka kalau sekarang punten ya. Teman-teman masih ngungkit. Ustadz coba begini, coba begini, coba begini. Aku teh kurang apa ya? Kurang gelis merenan. Yang Ikhwan nanya, aku teh kurang apa ya? Kenapa dia pergi meninggalkan saya? Hiji, kurang duit. Lamun orang sibuk, kalau kita sibuk mencari alasan, capek. Karena akan ada selalu beribu alasan yang menguatkan engkau untuk tidak ikhlas. Itu setan. Jadi kalau teman-teman udah bilang, kenapa ya? Kenapa? Makin sombong kita. Harusnya kan dia tuh mengerti, aku tuh begini. Makin banyak mencari alasan, makin tidak akan bisa ikhlas kita menghadapi setiap ujian. Udah, balikin aja ke Allah. Terima, jangan pernah menghina keadaan. Karena malam pun tidak pernah menghina takdirnya menjadi gelap. Jangan pernah menghina keadaan. Karena daun pun tidak pernah marah kepada angin. Yang membuat dia terjatuh dari ranting pohonnya. Jangan minta diulangi deh. Poho deui Ahilman ngomong naon bieu teh. Terimakan aja, terima, ridho. Maka tadi lanjutkan hadisnya. Faman rodiya falahur ridho. Barang siapa yang ridho dengan ketentuan Allah, yang ridho dengan keadaan yang Allah berikan kepada dirinya, falahur ridho, maka di situ ada keridhaan Allah. Waman sakhito falahus sukhtu, dan barang siapa yang murka, yang marah, yang benci dengan ketentuan Allah, maka ada kemurkaan Allah di situ. Teman-teman, kalau teman-teman sibuk mencari alasan dari setiap apa yang pergi meninggalkan kita, maka teman-teman tidak akan pernah ikhlas. Mulai hari ini, kalau ingat ya, kalau teman-teman merasa sudah tidak ada lagi pundak manusia yang bisa dijadikan sandaran, kalau sudah tidak ada lagi telinga manusia yang bisa mendengarkan perasaan hati kita, sudah saatnya tempat bersujud menjadi berbisik terbaik untuk kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa kita mah ngeus atuh, kembali ke Allah. Back to Allah. Boleh jadi selama ini hidup kita terlalu berharap kepada makhluk
kepada manusia sehingga kita dibuat sakit hati dengan keadaan itu. Ikhlas melepaskan, ridho menerima. Maka nanti ada dua istilah ya, ada ridho, ada ikhlas. Apa bedanya? Ridho itu saat menerima, ikhlas itu saat apa? Saat melepas. Makanya ada lagu kan? Apa lagunya? Melepas dengan ikhlas. Lagu saya teteh Lesti apal. Jadi gini. Oke, kalau teman-teman dapat sesuatu yang menyakitkan, apa sikapnya? Ridho, terima. Kemudian teman-teman berusaha untuk tegar, apa sikapnya? Ikhlas. Terima keadaannya, ikhlas melepaskan keadaan itu. Ngelepasinnya kemana? Ngelepasinnya ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ternyata orang yang pernah aku berharap kepadanya, kemudian dia pergi meninggalkanku ya Allah. Aku terima keadaan ini dan aku berharap kepadamu ya Allah, berikan pengganti yang lebih baik dari sakit hati yang pernah aku rasakan. Maka apa yang kedua? Maafkan. Maafkan itu kan saat orang menyakiti hati kita, betul apa enggak? Teman-teman berbuat baik sama orang, kan normalnya pengennya orang tuh berbuat baik lagi sama kita, betul apa enggak? Kan orang yang sakit hati tuh begitu tuh. Orang kita udah berbuat baik, tapi orang enggak berbuat baik sama kita. Jadinya apa? Sakit hati, kan gitu ya. Ahilman yakin, teman-teman yang belum bisa ikhlas, kira-kira di antara sebabnya karena itu. Aku teh udah berkorban untuk dia. Aku teh udah ngasih banyak untuk dia. Tapi kemudian dia pergi mencampakkan aku. Kan itu bahasanya gitu. Aku udah ngasih sekian, aku memberi sekian, berkorban sekian. Kan harusnya dia tuh balas lagi lebih baik dong ke aku. Harusnya dia tuh peka dong ke aku. Kan itu pengennya kita, betul apa enggak? Tiba-tiba orang yang sudah kita berkorban, kemudian dia pergi ninggalin kita, kita sakit. Kenapa? Karena kita berharap kebaikan dari dia. Betul apa enggak? Maka disitulah Allah sedang siapkan pahala untuk kita. Pahalanya apa? Pahala memaafkan. Teman-teman sayang, kalau semua orang berbuat baik kepada kita, semua sama, bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan pahala memaafkan? Justru Allah itu boleh jadi menakdirkan ada orang-orang yang menyakiti kita. Ada orang yang menzalimi kita. Ada orang yang mengkhianati kita. Ada orang yang menggores luka di perasaan kita. Sengaja. Agar apa? Agar kemudian Allah titipkan pahala kepada kita. Pahala apa? Pahala memaafkan. Jadi gak apa-apa kalau ada orang yang menyakiti kita. Enggak apa-apa kalau ada orang yang melukai perasaan kita. Karena Allah sedang menyiapkan pahala untuk kita. Apa pahalanya? Pahala memaafkan. Dan teman-teman tahu, ada 3 amalan yang akan membuat seorang hamba dibangunkan istana di surga. Apa di antara amalannya? Yang pertama, falyafu amman dolamaka. Maafkanlah orang yang pernah menyakitimu. Yang kedua, waliyu'ti man haramaka. Memberilah kepada orang yang tidak memberi kepadamu. Memberilah kepada orang yang tidak baik kepadamu. Dan yang ketiga, waliyasil man qata'aka. Sambungkanlah silaturahmi dengan orang yang pernah memutuskannya dengan dirimu. Maafkan orang yang pernah menyakitimu. Memberilah kepada orang yang tidak berbuat baik kepadamu. Dan sambungkan silaturahmi dengan orang yang pernah memutuskannya dengan dirimu. Allah tidak meminta kita untuk melupakan, tapi Allah meminta kita untuk memaafkan. Ahilman, aku sulit melupakan dia. Memang susah. Makin berusaha melupakan makin gak bisa. Maka apa perintahnya? Maafkan saja. Maafkan itu berarti gimana Ahilman? Kita percaya kebaikan yang kita lakukan pasti balasannya juga kebaikan. Kalau bukan dari orang itu, Allah menyiapkan pahala kebaikan untuk kita. Teman-teman jangan khawatir ya. Jangan pernah berpikir gini, aku sudah berbuat baik, tapi kok orang gak berbuat baik sama saya. Jangan pernah berpikir begitu. Karena dalam pandangan Allah, setiap kebaikan pasti balasannya adalah
kebaikan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada satu kebaikan pun kecuali balasannya adalah kebaikan. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun sebesar biji dzarrah, Allah pasti membalas kebaikan itu. Dan barang siapa yang berbuat keburukan, disembunyikan, dirahasiakan, ditutupi, walaupun sebesar biji zarrah, Allah pasti membalas setiap keburukan itu. Teman-teman sayang, kalau kita udah berbuat baik sama seseorang, tapi kemudian dia tidak membalas kebaikan kita, jangan pernah putus asa. Karena Allah sedang menyiapkan pahala yang lebih baik untuk kita. Apa syaratnya? Maafkan kesalahannya. Ustadz, tapi enak di dia, kata siapa? Teman-teman, jangan mengira orang yang berbuat buruk sama kita nggak dapat balasannya. Mereka dapat balasannya, tapi bukan kita yang membalas. Biarkan Allah yang membalas. Kalau orang berbuat buruk sama kita, kemudian kita berbuat buruk lagi sama orang, bedanya kita sama dia apa? Betul apa enggak? Ustadz, dia selingkuh. Emangnya aku enggak bisa? Aku juga bisa. Punten, misalnya nanti teman-teman berumah tangga ya. Pas berumah tangga misalnya pasangan kita, punten mohon maaf, menyakiti hati kita. Jangan dibalikan. Ustadz, emang pasangan saya aja yang bisa nyakitin saya juga bisa. Saya juga masih lumayan. Mana wajah aku cantik. Badannya juga bagus. Teman-teman jangan pernah berpikir, jangan pernah berpikir membalas keburukan orang kepada kita. Kalau teman-teman berpikir membalas keburukan orang sama kita, berarti kita kehilangan potensi kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhlaskan, maafkan. Lepaskan sesuatu yang pergi dari kita. Maafkan setiap kesalahan dia yang pernah menggores hati dan perasaan kita. Yakin Allah sedang menyiapkan yang terbaik untuk